Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pencari kemenangan. Coba jawab jujur, berapa banyak waktu yang sudah kamu buang hanya untuk menunda? Bayangkan ini, suatu hari nanti kamu melihat hidup orang lain sudah jauh melesat, sementara kamu masih di tempat yang sama. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu tidak punya peluang, tapi karena kamu terlalu sering berkata nanti saja, sampai hidupmu benar-benar tidak kemana-mana. Yang lebih mengerikan, ini terjadi pelan-pelan, tidak terasa, tidak terlihat, tapi pasti karena setiap scroll yang kamu lakukan, setiap penundaan kecil yang kamu anggap sepele, itu sedang mencuri hidupmu sedikit demi sedikit. Dan suatu hari nanti, kamu tidak kehilangan semuanya sekaligus. Kamu kehilangannya karena kebiasaan kecil yang kamu biarkan setiap hari. Dan saat kamu sadar, semuanya sudah terlambat untuk diulang. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu terus seperti ini, masa depanmu sudah bisa ditebak dari sekarang. Tidak berubah, tidak berkembang, penuh penyesalan. Dan pertanyaannya bukan lagi kapan kamu mulai, tapi apakah kamu cukup berani untuk menghentikan kebiasaan ini sebelum hidupmu benar-benar habis tanpa arti? Kalau kamu masih di sini, jangan tinggalkan pesan ini, karena bisa jadi ini satu-satunya momen yang menyelamatkanmu. Banyak orang sudah mulai berubah setelah mereka memahami ini. Mereka mulai bergerak, mulai melakukan hal kecil, dan perlahan hidup mereka berubah. Kalau kamu merasa ini relate denganmu, pastikan kamu subscribe, tulis di komentar apa yang paling sering membuatmu malas, dan bagikan ke orang yang kamu tahu sedang berjuang juga. Sekarang dengarkan, mari kita masuk ke inti sebenarnya. Pertama, malas itu bukan musuh tapi pesan. Bayangkan seseorang yang terus memaksa dirinya bekerja tanpa henti, sampai akhirnya dia kelelahan dan berhenti total. Itu bukan malas, itu kelelahan yang tidak pernah diakui. Kadang, kamu berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena tubuh dan pikiranmu meminta ruang untuk pulih. Di titik ini, yang kamu butuhkan bukan tekanan tambahan, tapi kejujuran pada diri sendiri. Mengakui bahwa istirahat adalah bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Dan ketika kamu mulai memberi dirimu waktu untuk bernapas, disitulah perlahan kepercayaan itu kembali tumbuh. Menghadapi malas bukan dengan memaksa diri secara keras, tapi dengan memahami ritmenya. Coba mulai dari hal sederhana, merapikan tempat tidur, menyelesaikan satu tugas kecil, atau hanya duduk dan menyusun rencana dengan tenang. Tindakan kecil yang konsisten jauh lebih bermakna daripada ambisi besar yang tidak dijalankan. Saat kamu tetap bergerak, walau pelan, itu sudah layak dihargai. Mengapresiasi diri atas langkah kecil adalah cara halus untuk membangun kembali semangat yang sempat redup. Ingat, bukan tentang seberapa cepat kamu melangkah, tapi seberapa sadar kamu menjalani setiap prosesnya. Orang yang mampu bangkit dari rasa malas bukanlah mereka yang tidak pernah lelah, tapi mereka yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Kamu tidak harus sempurna hari ini. Cukup menjadi sedikit lebih baik dari kemarin, dan itu sudah cukup, karena dalam perjalanan yang panjang, ketulusan dalam melangkah akan selalu lebih kuat daripada paksaan yang hanya bertahan sesaat. Kedua, kamu terlalu fokus pada hasil besar. Kamu sering merasa berat untuk memulai, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena pikiranmu terlalu jauh melompat ke hasil akhir. Kamu membayangkan perubahan besar, kehidupan yang sepenuhnya berbeda, dan standar yang begitu tinggi, hingga langkah pertama terasa seperti beban yang menekan. Pada fase ini, kemalasan bukan benar-benar soal malas, tapi tentang rasa kewalahan yang tidak kamu sadari. Kamu diam, menunda, dan akhirnya tidak bergerak sama sekali. Padahal hidup tidak bekerja dengan lompatan besar, melainkan dengan langkah kecil yang konsisten. Bukan tentang langsung menjadi hebat, tapi tentang berani memulai meski sederhana. Bangun lebih awal 5 menit, merapikan tempat tidur, menyelesaikan satu tugas kecil tanpa ditunda. Itu bukan hal sepele. Itu adalah bentuk kejujuran pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang bergerak. Dan setiap gerakan kecil itu
Jika dihargai, akan membentuk kebiasaan yang kuat tanpa terasa. Hargai dirimu saat kamu mencoba sekecil apapun itu. Karena perubahan tidak lahir dari tekanan besar, tapi dari kesadaran yang tenang dan berulang. Kamu tidak perlu sempurna untuk mulai, kamu hanya perlu mulai untuk mendekati versi dirimu yang lebih baik. Kemalasan perlahan akan melemah saat kamu berhenti menuntut hasil besar dan mulai mencintai proses kecil yang kamu jalani setiap hari. Ketiga, kamu menunggu motivasi bukan menciptakan kebiasaan. Kamu sering menunggu rasa semangat itu datang, seolah ia adalah kunci untuk memulai langkah. Padahal, motivasi tidak pernah tinggal lama. Ia seperti angin, kadang hadir, kadang hilang tanpa permisi. Pada saat kamu menunggunya, waktu tetap berjalan, dan kesempatan perlahan menjauh. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu menunda langkah pertama yang sebenarnya bisa kamu mulai tanpa menunggu perasaan apapun. Coba perhatikan dirimu saat melakukan hal kecil dengan konsisten. Bangun sedikit lebih awal, menyelesaikan tugas meski tidak sempurna, atau tetap bergerak walau hati terasa berat. Itu bukan motivasi, itu kebiasaan yang sedang kamu bangun. Dan disitulah kekuatan sebenarnya. Kebiasaan tidak bertanya apakah kamu sedang ingin atau tidak. Ia hanya berjalan perlahan tapi pasti. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan adalah bentuk keberanian yang sering tidak kamu sadari. Hargai dirimu saat kamu tetap melangkah meski tidak bersemangat. Karena di titik itu, kamu sedang melatih disiplin yang jauh lebih kuat dari sekadar motivasi sesaat. Kamu tidak sedang menunggu waktu yang tepat, kamu sedang menciptakannya. Dan dari situlah perubahan besar lahir, bukan dari dorongan yang datang tiba-tiba, tapi dari keputusan sederhana untuk tetap bergerak, bahkan saat rasanya ingin berhenti. Keempat, tidak ada tujuan yang jelas. Rasa malas seringkali bukan datang karena tubuhmu lemah, tapi karena arahmu kabur. Ketika tidak ada tujuan yang jelas, langkah terasa berat, bahkan untuk hal kecil sekalipun. Kamu bukan tidak mampu bergerak, kamu hanya belum tahu kemana harus melangkah. Seperti perahu tanpa tujuan, bukan ombak yang membuatnya tersesat, tapi ketidaktahuan akan arah yang ingin dituju. Maka, mulailah dari hal sederhana. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang ingin kamu capai hari ini? Bukan yang besar, bukan yang sempurna, cukup yang jelas. Kamu bisa mulai dengan memberi batas yang tegas pada waktumu. Misalnya, tentukan 1 jam tanpa gangguan untuk fokus pada satu tugas saja, lalu benar-benar jalankan itu. Atau, selesaikan satu pekerjaan yang selama ini kamu tunda, meski hanya sebagian. Tindakan seperti ini terlihat kecil, tapi ia memberi sinyal kuat bahwa kamu sedang mengambil kendali. Dan itu layak diapresiasi. Setiap kali kamu memilih untuk tetap melakukan, meski tidak mudah, disitulah arah mulai terbentuk dengan lebih nyata. Sadari bahwa kemalasan bukan musuh yang harus dilawan dengan keras, tapi sinyal yang perlu dipahami. Ia mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selaras dalam dirimu. Ketika kamu mulai memberi arah, memberi makna pada setiap langkah, perlahan rasa itu akan melemah. Kamu tidak perlu menjadi orang yang selalu bersemangat. Cukup menjadi seseorang yang tetap berjalan meski pelan. Karena pada akhirnya, bukan kecepatan yang menentukan, tapi konsistensi dalam melangkah menuju tujuan yang kamu pilih sendiri. Kelima, kamu takut gagal jadi memilih tidak mulai. Kamu sering menyebutnya malas, padahal di dalamnya ada rasa takut yang belum kamu akui. Takut gagal, takut tidak cukup baik, takut hasilnya tidak sesuai harapan. Maka kamu memilih diam, menunda, seolah itu pilihan yang aman. Padahal bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum memberi dirimu izin untuk mencoba tanpa harus sempurna. Menghadapi ini bukan dengan memaksa diri secara keras, tetapi dengan jujur melihat apa yang sebenarnya kamu hindari. Mulailah dari langkah kecil yang nyata, bukan rencana besar yang menekan, tapi tindakan sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini. Duduk, buka pekerjaanmu, kerjakan sedikit, lalu lanjutkan lagi esok. Saat kamu tetap bergerak meski pelan, itu sudah bentuk keberanian. Hargai dirimu ketika kamu tetap hadir meskipun hasilnya belum sempurna. Orang yang terus mencoba meski ragu,
jauh lebih dekat pada perubahan dibanding mereka yang hanya menunggu siap. Kamu tidak harus menghilangkan rasa takut untuk mulai berjalan. Justru dengan berjalan, rasa itu perlahan mengecil. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan adalah bukti bahwa kamu sedang melampaui dirimu yang kemarin. Bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang konsistensi untuk tidak berhenti. Disitulah kekuatanmu tumbuh, bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk tetap melangkah. Keenam, kamu kecanduan kenyamanan. Kamu tidak benar-benar malas. Kamu hanya terlalu lama tinggal di tempat yang terasa nyaman. Kenyamanan itu halus, tidak memaksa, tapi diam-diam mengikat. Ia membuatmu menunda, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu merasa nanti saja masih bisa. Padahal waktu tidak pernah benar-benar menunggu. Saat kamu memilih rebahan lebih lama, menunda satu langkah kecil, disitulah kebiasaan terbentuk. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu membiarkan dirimu terlalu sering memilih yang mudah. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak hal yang sebenarnya bisa kamu mulai, tapi kamu tunda hanya karena terasa tidak nyaman di awal. Rasa berat itu wajar, bahkan pasti ada. Tapi justru disitulah letak perubahan. Saat kamu memilih tetap mulai meski tidak ingin, kamu sedang melatih dirimu keluar dari lingkaran yang sama. Tidak perlu langsung besar, cukup satu tindakan nyata. Membuka pekerjaan tanpa distraksi, berjalan sebentar saat tubuh terasa berat, atau menyelesaikan bagian kecil dari tugasmu. Itu sederhana, tapi berarti. Itu tanda kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa malas. Kemalasan sering bukan tentang tubuh yang lelah, tapi pikiran yang mencari alasan untuk tetap diam. Maka hadapilah dengan kesadaran, bukan dengan amarah. Jangan memaksa dirimu berubah drastis, tapi ajak dirimu bergerak perlahan. Kamu tidak perlu menjadi sempurna hari ini. Kamu hanya perlu sedikit lebih baik dari kemarin. Karena pada akhirnya, bukan kenyamanan yang akan membuatmu bangga, tapi keberanianmu untuk bangkit, meski berkali-kali ingin berhenti. Ketujuh, kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Kamu terbiasa menunda, bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu kehilangan arah sesaat. Di momen seperti itu, cobalah berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat kembali. Ingat saat kamu pernah berjuang tanpa banyak alasan, saat kamu tetap bergerak walau pelan. Bahkan tindakan kecil seperti merapikan tempat tidur, membuka buku, atau memulai pekerjaan selama 5 menit, itu bukan hal sepele. Itu adalah bentuk kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menunggu motivasi datang untuk mulai. Justru dengan bergerak, motivasi itu akan mengikuti. Lihatlah dirimu saat kamu memilih untuk bangkit meski malas. Itu bukan kebiasaan biasa. Itu adalah disiplin yang sedang tumbuh. Ketika kamu tetap melakukan hal yang perlu dilakukan, walau tanpa semangat besar, disitulah karaktermu dibentuk. Bukan tentang seberapa cepat kamu melangkah, tapi tentang konsistensi kamu untuk tidak berhenti. Dan setiap kali kamu berhasil melawan rasa malas, sekecil apapun, itu adalah kemenangan yang patut kamu akui. Mungkin selama ini kamu terlalu sering meragukan dirimu sendiri. Kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan seseorang yang mudah menyerah. Kamu hanya sedang lelah dan butuh arah yang lebih jelas. Ingat kembali alasanmu memulai. Ingat nilai yang kamu pegang. Saat kamu memilih untuk tetap berjalan, meski berat, kamu sedang membuktikan bahwa dirimu lebih kuat dari rasa malas itu. Bukan dengan melawan secara keras, tapi dengan kesadaran yang tenang, bahwa kamu mampu mengendalikan langkahmu sendiri. Jiwa pemenang ingat ini, rasa malas bukanlah akhir, ia hanyalah pesan. Pesan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu kamu pahami, bukan kamu lawan dengan kebencian. Dari 7 poin tadi, satu hal yang paling penting, kamu harus mulai dari kesadaran, bukan paksaan. Dan kamu sudah sampai sejauh ini, kamu sudah mendengar ini. Itu artinya kamu sedang bergerak, meskipun pelan. Dan itu layak diapresiasi. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu siap, mulai saja. Sekecil apapun, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang terlihat sepele. Kalau kamu merasa ini menyentuhmu,
Jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang yang kamu tahu sedang berjuang melawan rasa malasnya. Karena bisa jadi, satu pesan ini adalah titik balik untuk seseorang. Dan untuk dirimu sendiri, simpan ini. Dengarkan lagi saat kamu mulai merasa ingin menyerah. Ingat, kamu tidak malas. Kamu hanya belum memahami dirimu sepenuhnya. Teruslah bergerak walau pelan. Teruslah mencoba walau ragu. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur bahwa kamu tidak menyerah hari ini. Salam hangat dan tetap jadi jiwa pemberani.